Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah menjelang mendekati nisfu Sya'ban, yakni pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban malam 15 Sya'ban. Ini merupakan momentum yang tidak dapat kita lewatkan. Ini momentum yang sangat berharga sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah, yakni rahmatnya, diturunkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni malam 15 Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa semua makhluknya. Allah mengampuni dosa-dosa semua umat manusia, illa li musyrikin au musyahin, terkecuali dosa orang musyrik menyekutukan Allah dan dosa orang yang masih bermusuhan. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1390. Oleh karena itu, ini momentum yang sangat berharga. Banyak dosa kita sudah tak terbilang mungkin maksiat yang pernah kita lakukan, yang dengan momentum nisfu Sya'ban tersebut Allah akan mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Oleh karena itu, disunnahkan bagi kita semua untuk menghidupkan malam itu, boleh sepanjang malam atau sebagian malam, untuk menghidupkan dengan beramal soleh, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya mengerjakan sholat malam. Dan disunahkan pada siang harinya untuk berpuasa. Hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asumta min surari Sya'ban." Kata Nabi Imran, apakah kamu berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban kemarin? Jawab Imran, la, tidak ya Rasul. Fa idza aftarta fasum yaumain, kalau engkau tidak berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban kemarin, maka berpuasalah sekarang penggantinya, fasum yaumain, yakni puasa 2 hari. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Ini momentum pertama yang tidak bisa kita lewatkan. Dan yang kedua, setelah ini kita sudah menjelang bulan suci Ramadan. Ini pun momentum yang sangat luar biasa, dikarenakan Ramadan juga adalah bulan pengampunan dosa-dosa. Itulah bahagianya umat muslim, di mana dosa-dosa mereka semua dikafarat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan nisfu Sya'ban, dan yang berikutnya dengan bulan suci Ramadan. Dan khatib perlu mengingatkan kepada kita semua, menjelang memasuki bulan suci Ramadan, acap kali kita dihadapkan dengan syak, keraguan,
kapan mulai puasa Ramadan. Seandainya ada perbedaan pendapat kapan mulai puasa Ramadan, bagaimana ajaran Islam menuntun kita semua terkait dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawaban. As-saumu kama yasumun nas. As-saumu yauma yasumun nas. Wal fitru yauma yuftirun nas. Wal adha yauma yudhin nas. Sabda Nabi, puasa Ramadan itu dimulai ketika orang kebanyakan sudah berpuasa. Idul Fitri itu dirayakan ketika orang kebanyakan sudah beridul fitri. Idul Adha itu dirayakan kalau kebanyakan orang sudah beridul adha. Innama ma'na hadzal hadis, sesungguhnya makna dari hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jama'ati wa idhamin nas. Mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah dan mayoritas kebanyakan kaum muslimin yang ada di negeri itu. Maka khatib hendak tegaskan, menetapkan mulai puasa Ramadan, menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha adalah hak dan kewenangan pemerintah. Maka haram hukumnya apabila ormas, organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan menetapkan hari raya sendiri yang berbeda dengan pemerintah, lalu ikhbar mengumumkan hari raya yang berbeda dengan pemerintah. Inilah banyak orang yang tidak memahaminya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, man soma yaumasyakki, barang siapa yang ngotot puasa yaumasyakki, di hari syak, di hari yang diperdebatkan itu masih Sa'ban atau sudah 1 Ramadan. Tapi barang siapa yang ngotot tetap ingin berpuasa di hari yang diperdebatkan tersebut, maka faqad asa Abul Qasim, maka sama saja dia sudah mendurhakai Abul Qasim, bapaknya Qasim, yakni mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Artinya jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau terjadi kontroversi, kalau terjadi perbedaan, dan kalau terjadi keraguan, jawabannya sederhana. Ikuti saja yang berwenang, isbat pemerintah berdasarkan akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Penetapan puasa Ramadan dan penetapan Idul Fitri adalah hak dan kewenangan pemerintah. Dan khatib tegaskan, hanya ada di Indonesia Raya tercinta ini. Khatib ulangi, hanya ada di Indonesia ormas menetapkan dan mengumumkan hari raya sendiri. Sedangkan di negara muslim yang lain tidak ada satupun ormas yang berani menetapkan dan mengumumkan hari raya sendiri. Tegasnya dan kesimpulannya, jangan lewatkan 2 momentum ini. Momentum pertama adalah nisfu Sa'ban. Diperkirakan nisfu Sa'ban tahun ini adalah pada tanggal 6 Maret malam 7 Maret. Karena 15 Sa'ban itu 7 Maret, maka 6 Maret malam ke-7 Maret adalah nisfu Sa'ban. Di malam itu dosa-dosa kita semua diampuni. Dan momentum yang kedua,
Ramadan yang segera menjelang. Mari kita sempurnakan ibadah kita, dikarenakan ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Lalu jangan pernah bingung kalau ada perbedaan puasa atau hari raya. Pilihan yang benar menurut hukum Islam adalah mengikuti itsbat, penetapan pemerintah, ikhbar, pengumuman resmi pemerintah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.